Film ini bukan tentang makanan. Ini tentang kehilangan yang kembali setiap kali kita mencicipi kenangan. Selamat datang kembali sobat, bertemu lagi dengan saya di channel Drakocin. Di channel ini, kita akan membahas cerita singkat, drama, dan film yang penuh emosi, mulai dari kisah cinta yang mengharukan, pengkhianatan yang menyayat hati, hingga akhir cerita yang tak terduga. Buat kamu yang sibuk, tapi tetap ingin tahu alur cerita film dan drama favorit, channel ini adalah tempat yang tepat buat kamu. Jadi, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like video ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Ada rasa yang tidak hanya tinggal di lidah, tetapi menetap di ingatan. Dan setiap kali rasa itu kembali, air mata ikut turun tanpa izin. Inilah kisah tentang dua orang yang tidak pernah benar-benar punya rumah sampai mereka bertemu. Scene-nya tumbuh dengan satu lubang besar di hidupnya. Ibunya meninggal saat ia masih kecil. Saat itu, rumah tidak lagi terasa hangat. Ayahnya bekerja hampir sepanjang waktu. Makanan sering dingin. Percakapan jarang terjadi, bukan karena mereka tidak saling peduli, tapi karena mereka tidak tahu bagaimana caranya berbicara tentang kehilangan. Scene-nya belajar satu hal sejak kecil, diam lebih aman daripada bertanya. Di sekolah, Scene-nya bertemu Yuka. Yuka selalu tersenyum di depan orang lain. Tapi senyumannya terasa terlalu rapi, seperti sesuatu yang dilatih, bukan dirasakan. Di rumahnya sendiri, Yuka tidak pernah benar-benar diterima. Ia makan sendirian, berbicara seperlunya, dan menyimpan semuanya di dalam. Dua orang yang sama-sama kesepian, seringkali saling mengenali tanpa banyak kata. Mereka mulai berbagi hal paling sederhana, makanan, tidak ada pengakuan cinta, tidak ada janji, hanya memasak bersama, duduk bersebelahan, makan dengan tenang. Dan untuk pertama kalinya, Scene merasa kenyang, bukan hanya di perut, tapi di hati. Yuka berkata pelan, suatu hari, makanan terasa lebih enak kalau dimakan bersama. Scene tidak menjawab, tapi ia mengingat kalimat itu lebih lama dari yang ia sadari. Waktu berjalan pelan, mereka belajar tertawa kecil, belajar diam bersama tanpa canggung. Belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu keras, namun ada hal yang tidak mereka ucapkan. Ketakutan untuk kehilangan lagi, karena ketika seorang sudah pernah kehilangan, ia akan takut mencintai terlalu dalam. Suatu hari, Yuka menghilang. Tidak ada pesan, tidak ada penjelasan, tidak ada pamit. Sekolah tetap berjalan, musim tetap berganti, tapi ada satu di hidup Scene yang berhenti. Ia menunggu di hari demi hari, tahun demi tahun, bukan karena ia yakin Yuka akan kembali, tetapi karena ia tidak tahu bagaimana cara melepaskannya. Banyak orang bilang, waktu akan menyembuhkan, tapi waktu hanya membuat luka terbiasa terasa. Scene tumbuh dewasa, menjalani hidup, bekerja, makan sendiri, dan setiap kali ia mencicipi makanan tertentu, ingatan itu kembali. Bukan rasa di lidah, tapi wajah seseorang yang pernah duduk di seberangnya. Bertahun-tahun kemudian,
Sinya akhirnya tahu alasan Yuka pergi, bukan karena ia ingin, bukan karena ia tidak peduli, tapi karena hidup memaksanya memilih jalan yang tidak bisa ia tolak. Ada perasaan yang tidak sempat ia sampaikan, ada kata maaf yang tidak pernah terdengar, dan ada cinta yang hanya sempat tumbuh tapi tidak sempat berbunga. Kini, Sinya mengerti kenapa ada makanan yang terasa sangat enak, tapi membuat kita menangis. Karena makanan itu tidak hanya membawa rasa, tapi kenangan, dan kenangan yang paling indah sering datang bersama kehilangan. Kita tidak selalu menangis karena sedih. Kadang kita menangis karena pernah bahagia. Dan rasa itu akan tinggal selamanya.